menyampaikan hasil pertemuan BP2MI dengan pihak TETO ya, yang tadi telah datang menemui BP2MI. Pihak TETO tadi diwakili atau datang langsung, pertama Miss Jenny Wu, beliau adalah Direktur Konsuler TETO, kemudian Kim Cho, staf konsuler, dan Jenny sebagai interpreter. Dari pihak BP2MI saya didampingi oleh Deputi Penempatan dan Perlindungan Kawasan Asia Afrika, Saudara Ahmad Gatot, ya. Kemudian Direktur Penempatan non pemerintah, Pak Devril, kemudian Direktur Sistem dan Strategi Ibu Sumia, dan Direktur Penempatan Pemerintah Pak Duyanto. Pertemuan yang berlangsung kurang lebih 1 jam 15 menit. Pertemuan dilakukan jam 14.00 hingga 15.15. Hari ini tanggal 3 Juni 2022. TETO menyampaikan beberapa hal kepada pihak BP2MI. Pertama, menginginkan ada pertemuan antara MOL ya, dengan pihak BP2MI. Pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu secepatnya, karena diharapkan pertemuan antara pihak MOL dengan pihak BP2MI akan menghasilkan beberapa kesepakatan. Sebagaimana diketahui dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, BP2MI telah menyampaikan sikap yang cukup tegas kepada pihak MOL Taiwan, yaitu terkait tuntutan BP2MI agar tidak lagi para calon pekerja migran Indonesia Taiwan itu dibebani fee agency sebesar 60.000 NT. 60.000 NT ini kalau dirupiahkan itu senilai kurang lebih 32 juta. Nah, ini angka yang sangat besar. Bisa dibayangkan CPMI ya, sudah meminjam uang untuk kebutuhan pembiayaan tahapan-tahapan sebelum dia terbang ke Taiwan. Kemudian dia juga membebani fee agency sebesar 32 juta. Nah, ini sangat membebani pekerja migran Indonesia. Saya dan juga BP2MI tetap berpendapat bahwa ketentuan ini tentu tidak fair, tidak adil, karena ketentuan ini tidak hanya sekedar memberatkan, tapi seolah dipaksakan dan menjadi beban yang harus ditanggung oleh pekerja migran Indonesia Taiwan. Karena apa? Karena fee agency sebesar 60.000 NT itu dicantumkan dalam kontraktor, dalam formulir, yang formulir kontraktor ini menjadi dokumen administratif persyaratan untuk dikeluarkannya visa oleh pihak Taiwan. Jadi kalau CPMI yang menandatangani kontraktor tersebut, di mana dalam kontrak tersebut dicantumkan bahwa CPMI wajib membayar 60.000 NT atau 32 juta, nah ini tentu sangat mahal, ya, sangat membebani PMI. BP2MI ingin terus melakukan pengawalan terhadap semua proses dan ingin juga tentu membela kepentingan-kepentingan para pekerja migran Indonesia, terlebih dalam kasus Taiwan sebagaimana yang disebutkan tadi. Dari keterangan TETO sebagaimana disampaikan oleh pihak TETO, oleh Miss Jenny tadi, bahwa pihak MOL ya, akan melakukan pembahasan secara serius terkait dihilangkannya fee agency dari kontraktor para CPMI Taiwan, dihilangkan dari salah satu item di formulir pengurusan visa atau dokumen yang harus disyaratkan kepada CPMI saat pengurusan visa. Nah, kita akan lihat nanti apa kesepakatan yang akan diambil nanti dalam pertemuan ya, joint working group ya, antara BP2MI dengan pihak TETO. Perjuangan BP2MI ini sangat serius ya, karena dalam 2 kali pertemuan secara virtual antara Indonesia dengan pihak Taiwan, pihak Taiwan delegasi secara virtual dipimpin oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Saya 2 kali dalam pertemuan tersebut tetap ya bersikukuh menyampaikan bahwa ini adalah permintaan Indonesia. Kita tidak ingin sekali lagi ya, ada pembiayaan yang jelas-jelas sangat membebani para pekerja migran Indonesia. Saat itu Taiwan mempersoalkan tentang kebijakan pembebasan biaya penempatan. Saya juga menjawab kepada pihak Taiwan
kebijakan pembebasan biaya penempatan itu adalah kebijakan yang tentu telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara Indonesia. Sehingga sejauh mana kalau Taiwan mau mempersoalkan apa yang menjadi peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang berlaku Indonesia, maka kami juga kalau begitu berhak untuk mempersoalkan peraturan ya, yang mengacu kepada undang-undang yang berlaku di Taiwan. Kenapa kami dianggap selama ini tidak boleh mempersoalkan peraturan yang dikeluarkan oleh pihak Taiwan? Karena alasan bahwa itu adalah bentuk pelaksanaan undang-undang Taiwan, sementara Taiwan tetap bersikukuh ingin mempersoalkan peraturan badan tentang pembebasan biaya penempatan yang sesungguhnya itu adalah pelaksanaan dari Undang-Undang 18 2017. Kita ingin mengingatkan juga dalam berbagai pembicaraan dengan Taiwan bahwa hubungan antar negara itu adalah hubungan yang kedua pihak harus didasarkan pada semangat. Pertama, kesetaraan, ya, sejajar, equal, yang saling menghormati. Sekali lagi, hukum yang berlaku di negara masing-masing. Kedua, hubungan antar negara terjadi karena pasti kedua negara saling membutuhkan, dan karena saling membutuhkan itu memposisikan kedua belah pihak melakukan perikatan perjanjian. Dalam hal penempatan misalnya adalah perikatan perjanjian dalam hal penempatan pekerja migran Indonesia. Jadi saya tekankan dalam hubungan antar negara, dua negara tidak boleh ada satu negara atau satu pihak yang merasa dirinya sebagai superioritas, kemudian negara lain ditempatkan sebagai subordinitas ya, dari kekuasaannya. Sehingga sekali lagi hubungan antar negara harus dilakukan secara equal dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip saling menghormati dan saling menghargai. Jika itu dipegang teguh oleh masing-masing negara, pasti ya kerjasama dalam bentuk apapun termasuk dalam penempatan pekerja di Indonesia akan berlangsung secara baik. Dalam hal penempatan misalnya ya, Indonesia harus berani mengatakan bahwa Indonesia butuh ya lapangan pekerjaan di Taiwan. Tapi Taiwan juga harus jujur untuk berani mengatakan bahwa Taiwan sangat membutuhkan pekerja-pekerja dari Indonesia. Nah, sikap inilah sikap yang menunjukkan bahwa posisi kedua belah pihak berada pada posisi yang setara, berimbang. Tidak ada negara yang merasa dia sebagai superioritas dan menempatkan negara lain sebagai subordinat dari negara yang lainnya. Pertemuan tersebut juga semakin positif yang kami lakukan tadi. Selain akan segera dilakukan pertemuan melalui joint working group ya, dengan pihak Taiwan, sekalipun melalui virtual, terkait isu yang saya sampaikan tadi tentang pencantuman kewajiban fee agency kepada PMI, yang itu kita tolak dan harus dihilangkan karena biayanya sangat besar. Dan terkait apa yang diminta oleh Taiwan tentu akan kita pertimbangkan ya, dalam pertemuan tersebut yang akhirnya kita bisa menghasilkan kesepakatan. Terkait adanya temuan 3 minggu lalu di mana ada laporan terkait pemalsuan dokumen-dokumen yang dilakukan oleh kurang lebih 14 perusahaan. Ya, kurang lebih 14 perusahaan. Taiwan juga ternyata menyambut baik sikap tegas BP2MI ya, bahwa tidak boleh ada proses manipulatif, pemalsuan dokumen yang bersifat administratif yang dilakukan oleh siapapun dalam kerangka penempatan pekerja migran ke Taiwan. Dan saya juga BP2MI memberikan apresiasi tadi kepada Taiwan atas sikap tegas Taiwan juga untuk tidak melakukan proses visa terhadap segala bentuk manipulasi yang dilakukan oleh siapapun dalam rangka penempatan pekerja di Taiwan. Dan kita tadi sepakat akan terus melakukan penguatan komunikasi, koordinasi, sinergi, kolaborasi dalam hal saling menukar informasi jika ditemukan ada hal-hal yang harus mendapatkan penyelesaian dalam waktu cepat dan harus dilakukan secara bersama-sama. Taiwan juga tadi menyampaikan bahwa terkait kontraktor untuk pekerja informal ya, yang hingga hari ini belum diproses ya, kuncinya tadi disepakati bersama bahwa pertemuan dengan pihak Taiwan dan Indonesia melalui joint working group mudah-mudahan dalam tersebut melahirkan kesepakatan yang bisa
disepakati kedua belah pihak, baik Indonesia maupun Taiwan. Dan setelah kesepakatan itu ditandatangani, maka proses penempatan pekerja ke Taiwan termasuk yang sektor informal dengan cost factor terbaru sebagaimana yang sudah kita tetapkan itu bisa segera dilakukan. Bapak Ibu sekalian, termasuk para pekerja migran Indonesia, demikian penyampaian yang bisa saya sampaikan kepada seluruh khalayak, dan mudah-mudahan informasi ini menjadi informasi yang bisa dinilai baik, ya, khususnya bagi para pekerja Indonesia yang akan bekerja di Taiwan. Ya. Selain kita meminta agar fee agency dihapuskan dari cost factor yang kami menjadi beban pekerja migran Indonesia, kita juga menekankan dalam beberapa kali, 2 kali pertemuan virtual yang delegasi Taiwan dipimpin oleh wakil menteri ketenagakerjaan. Tadi kita tegaskan lagi, Indonesia BP2MI juga minta agar pemerintah Taiwan segera mengambil kebijakan kenaikan gaji bagi para pekerja informal yang bekerja di Taiwan. Sekali lagi, tadi kita tekankan, kita mengulanginya lagi, menyampaikan kepada pihak Peto, kami menuntut agar Taiwan segera mengambil keputusan untuk menaikkan gaji untuk para pekerja kita yang bekerja di sektor informal. Nah, mudah-mudahan perjuangan ini juga adalah perjuangan yang bisa tentunya berhasil, dan semua yang kita lakukan, apapun keberhasilannya itu semata-mata kita orientasikan untuk kepentingan para pekerja migran Indonesia. Demikian kawan-kawan, sobat migran, mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu di lain waktu dan kesempatan. BP2MI dengan tradisi baru untuk terus terbuka terhadap berbagai informasi, baik terkait penempatan di Taiwan, Korea, dan negara-negara lain. Kita ingin belajar bahwa cara-cara yang terbuka kepada publik adalah cara-cara yang akan mempermudah publik mendapatkan informasi secara cepat. Publik bisa mengikuti setiap perkembangan yang terjadi di lapangan, publik menjadi paham terkait adanya peraturan undang-undangan yang terkait dengan penempatan. Dan inilah cara mengedukasi publik dan masyarakat sehingga perlawanan kita agar tidak terjadi penempatan secara ilegal dengan cara mengedukasi masyarakat, maka akhirnya masyarakat Indonesia akan memilih dan memprioritaskan bahwa untuk berangkat bekerja di luar negeri harus melalui cara-cara yang resmi dan prosedural. Terima kasih sobat migran, teman dan sahabat, kawan dan sahabat. Sampai ketemu kali dari waktu dan kesempatan. Salam sehat dan tetap semangat. Salam merah putih bendera kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.